saya Devi Anulisa dengan NIM 253130111. Saya dari Perbankan Syariah kelas A semester 2. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang Sad Al-Zariyah, pengelompokan dan pandangan para ulama. Jadi Sad itu artinya menutup, Zariyah artinya jalan. Jadi Sad Al-Zariyah berarti menutup jalan yang mengantarkan pada kerusakan atau keburukan. Para ulama mendefinisikannya itu berbeda-beda. Yang pertama Ibnu Qayyim itu mendefinisikannya netral. Jadi Zariyah itu adalah perantara menuju sesuatu bisa baik dan bisa buruk. Badran itu lebih tegas. Zariyah adalah perantara menuju hal yang terlarang. Sedangkan Wahbah Zuhaili itu merangkumnya, yaitu melarang segala sesuatu atau sarana yang mengarah pada keharaman demi mencegah kerusakan. Perlu dibedakan antara Zariyah dan juga Muqaddimah. Muqaddimah ini adalah perantara menuju perbuatan wajib seperti wudhu sebelum sholat, sedangkan Zariyah ini adalah perantara menuju perbuatan terlarang seperti khalwat yang bisa berujung zina. Nah, itu sama-sama perantara tetapi tujuannya sangat berlawanan. Nah, Sad Al-Zariyah termasuk dalil yang masih diperselisihkan di para ulama. Namun Al-Quran itu sudah memberi sinyal yang kuat. Jadi yang pertama itu ada di surah Al-An'am di mana ayat 108 melarang mencaci penyembahan selain Allah. Lalu ada surah An-Nur ayat 31 yang melarang wanita menghentakkan kakinya karena bisa memperlihatkan perhiasan dan menimbulkan fitnah. Keduanya itu saling mengajarkan untuk satu prinsip. Bila akibatnya suatu perbuatan itu buruk, maka segala yang mengarahnya kepadanya juga dilarang. Ibnu Qayyim membagi Zariyah berdasarkan akibatnya menjadi 4. Yang pertama itu perbuatan yang pasti merusak. Yang kedua, perbuatan yang boleh tapi disengaja dijadikan perantara keburukan. Yang ketiga itu perbuatan yang tidak disengaja, yang tidak sengaja merusak tapi keburukannya lebih besar dari manfaatnya. Dan yang terakhir itu perbuatan yang hanya kadang-kadang menimbulkan keburukan. Jadi Mustafa Shalabi itu membagi pandangan para ulama menjadi 3 kelompok. Yang pertama, Zariyah yang pasti atau besar kemungkinan untuk merusak. Semua ulama itu sepakat untuk melarangnya. Yang kedua, ada Zariyah yang kecil kemungkinan untuk merusak. Semua ulama itu juga sepakat membolehkannya. Nah, di sini Zariyah yang berada di tengah-tengah, disinilah ulama berbeda, di mana Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hanbal itu melarang, tapi Al-Syafi'i dan Abu Hanifah itu membolehkannya. Satu-satunya yang menolak konsep ini secara total adalah ulama Syahiriyah lewat Ibnu Hazm. Alasannya hukum syara hanya boleh dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, bukan dari ijtihad yang mempertimbangkan kemungkinan akibat perbuatan. Jadi Sad Al-Zariyah adalah prinsip kehati-hatian Islam atau tutup jalan sebelum kerusakan terjadi. Nah, jumhur ulama menerimanya, Zariyah menolaknya. Dan inilah bukti bahwa hukum Islam itu tidak hanya mengatur yang sudah terjadi, tapi juga mencegah kerusakan sebelum terjadi demi menjaga kemaslahatan ulama. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Devi Anulisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.